لمن ألوذ به سواك عند خلوق للحديث العممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تغنطي بمزلة عزمت إن الكبائر في الغفران كاللمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحجر. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآخر الناحي فلا أحد أبر بقولنا منه ولا نعمي. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. البدء إرادة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم شيخ الإسلام الزكريا صالح رحمه الله بن على وجهه وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله جل نفعه وبكل دارين آمين. اللهم علمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا
يعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من نور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jemaah sekalian, kita masih membahas masalah kafarah bayar denda terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum, apakah karena zihar, apakah karena membunuh dengan tidak sengaja, apakah karena bersumpah atau karena hubungan badan di siang hari bulan Ramadan suami istri. Jadi kemarin terakhir bahasan kita adalah memerdekakan budak. Kemarin wa taqdirur raqabati bil mu'minati thabitatun bisaniyati bi ayatiha wa fi ghairiha fil hamli 'alaiha. Itu kemarin. Jadi kemarin kafarah yang pertama adalah memerdekakan budak. Ini memerdekakan budak baik zihar ataupun membunuh karena tersalah ataupun bersumpah, ya, ataupun hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Nah, ini budak yang dimerdekakan itu budak yang bagaimana? Nah, sekarang baca kita salimatin an aibin yukhillu bil amali. Jadi budak yang dimerdekakan itu dia sempurna dari cacat. Jadi artinya dia nggak punya cacat, mulus. Jadi jangan mau memerdekakan budak cari mana nih yang cacat nih, ya itu dimerdekakan untuk bayar kafarah. Jangan cari yang selamat dari aib, yang hilang atau tidak ada aibnya. Itu salimatin an aibin, sempurna atau tidak terhalang dengan aib. Itu aib yukhillu bil amali, yang bisa mengganggu bekerja. Ya, mungkin nanti ada aib yang kalau dia kerja nggak terganggu kerjaannya, tapi ada juga dia mengganggu pekerjaan karena ada aib itu, karena ada cacat itu. Nah, kalau dia dimerdekakan sementara ada aibnya, ya dia kan gak sempurna, nanti kerjanya juga gak sempurna. Karena ada aib yang yukhillu bil amali, yang mencederai atau mengganggu untuk bekerja. Liyaquma bi kifayatihi fayatafarraghu lil ibadati wa wazaifil ahrari. Liyaquma bi kifayatihi, agar supaya dia bisa melaksanakan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan bi kifayatihi, dengan kemampuan yang dia miliki, fayatafarraghu lil ibadat, maka dia bisa membaktikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sempurna. Tangannya utuh, kakinya utuh. Jadi ibadahnya juga sempurna dia. Kenapa? Karena semua anggota badannya ada. Dia bisa melaksanakan kemampuan ibadah dengan sebaik-baiknya. Wa wazaifil ahrari, dan juga bisa melaksanakan tugas seperti layaknya orang-orang yang merdeka. Ya, orang merdeka kan dia mau kerja apa, ya itu terserah. Nah, budak yang mantan budak, kalau dia memang tidak ada cacat juga sama. Ya, sama seperti orang merdeka. Karena dia sekarang sudah dimerdekakan. Fayata'atta biha takmilan lihalihi, maka dia bisa mengerjakan segala tugas-tugas orang yang merdeka itu dengan sempurna. Lihalihi, karena keadaannya seperti itu. Karena keadaannya dia sempurna, tidak ada cacat, tidak ada aib, anggota badannya komplit, sehingga dia bekerja. Pekerjaan orang yang merdeka bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Takmilan lihalihi, itu
bisa dia kerjakan secara sempurna karena keadaannya semacam itu. Keadaannya apa? Keadaannya dia termasuk orang yang tidak punya cacat. Wa huwa maqsudul idqi. Nah, sempurna bekerja itulah ya yang dimaksudkan dengan kemerdekaan. Ya, jadi maksud daripada memerdekakan budak adalah supaya si budak itu dia bebas bekerja. Nah, kalau dia merdekakan sementara cacat anggota tubuhnya, ya kan gak merdeka juga. Ya, kerjaan itu kalau bisa, kerjaan itu kalau bisa. Kenapa? Karena ada cacat. Nah, itu. Jadi yang dikatakan maksudul idqi, ya, sempurna keadaannya itulah maksud daripada memerdekakan budak, daripada kemerdekaan. Wal ajizu 'anil 'amali la yata'atta lahu dzalika. Dan orang yang lemah untuk bekerja, dia tidak mudah untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang merdeka, karena dia terganggu. Katakanlah maaf, umpamanya tangannya putus, kakinya buntu, ya kan dia nggak bisa bekerja seperti orang-orang yang merdeka yang lainnya, ya. Nah, kalau begitu fala yahsulu bi'i'taqihi maqsudul 'idqi. Maka tidak berhasillah dengan memerdekakan budak tadi, ya, maksud dari kemerdekaan itu. Jadi gak berhasil, gak sampai tujuan memerdekakan budak, tapi si budak tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dia aib, ada cacatnya. Nah, gitu. Jadi gak sampai kepada tujuan memerdekakan budak. Fala yujzi'u zamanun. Maka tidak memadai membayar kafarah dengan memerdekakan budak, tapi budak itu yang zaman cacat untuk selamanya. Jadi artinya cacat yang memang sudah gak bisa diobatin lagi, ya. Nah, begitu. Itu gak memadai. Jadi cari budak yang sehat. Kalau gak punya budak yang sehat, semua cacat, baru dia turun kepada yang lainnya nanti. Apakah memberikan makan kepada orang miskin, atau memberikan pakaian dan sebagaimana ya yang diatur tuh. Ya, kafaroh untuk zihar. Zihar itu kan kafarohnya memberikan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, memberikan makan kepada orang miskin. Kalau membunuh karena salah, kafarohnya memberikan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sumpah, ya, orang melanggar sumpah memberikan makan 10 orang miskin. Memberikan pakaian pada 10 orang miskin, ya, atau memberikan budak, ya, atau puasa 3 hari. Nah, kalau hubungan badan sehari bulan Ramadan memberikan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kalau nggak bisa memberikan makan 60 orang fakir miskin. Itu masing-masing ada ketentuannya, ya. Maka dikatakan sini fala yujzi'u zamanun, maka tidak memadai, tidak mencukupi kalau bayar kafarah dengan memerdekakan budak, tapi budaknya cacat untuk selamanya. Wala faqidu rijlin, juga tidak memadai kalau memerdekakan budak untuk membayar denda itu, yaitu budak yang kakinya buntung, nggak punya kaki. Jadi antara merdeka nggak bisa ngapain, ya, gitu. Jadi nggak memadai. Awhin sirin, atau putus atau tidak mempunyai kelingking, ya. Rupanya jari-jari ini ada manfaatnya untuk kerja nih, bagian ya masing-masing ada bagian-bagian yang kelingking buat apa? Ya minimal kelingking buat garuk kuping dan gatal-gatal, ya, gitu kan. Jadi yang kecil ada fungsinya buat yang kerja yang kecil-kecil, ya, yang gede gitu juga. Wabin sirin, juga tidak memadai kalau memerdekakan budak untuk bayar kafarah, tapi dia tidak punya jari manis. Nih, ya, kita kasih cincin, ya, min yadin, baik itu kelingking ataupun jari manis tangan. Ya, karena kaki juga ada kelingkingnya, ada jari manisnya juga, tapi ini kelingking dan jari manis tangan, gitu. Jadi nggak memadai itu kalau memerdekakan budak untuk bayar kafarah, ya, kelingkingnya kagak ada, kelingking tangannya nggak ada, atau
Ya, jadi manisnya nggak ada, jadi manis tangan. Au an mulataini min usbu'i ghairihima, atau tidak ada dua ujung jari dari jari keduanya, ya, min usbu'i ghairihima, dari jari-jari selain kelingking dan jari manis. Jari manis, katakanlah kelingking sama jari manis ini komplit ada, tapi yang tiga ujungnya nggak ada nih, ya, yang tengah nggak ada ujungnya, yang telunjuk nggak ada ujungnya, jempol nggak ada ujungnya, itu juga nggak memadai memberikan budak yang ada cacat semacam itu, ya, gitu. Jadi katakan au an mulatain min usbu'i ghairihima, atau dua ujung jari dari jari-jari selain khinsir dan binsir, selain jari kelingking dan jari manis. Jadi katanya adalah telunjuknya nggak ada ujungnya, ya, jadi tengah nggak ada ujungnya, atau di tengah utuh tapi telunjuk nggak ada ujungnya, jempol nggak ada ujungnya juga, ya. Aun mulatin min ibhamiyadin, atau juga ujung jari dari jempol tangan. Dan jempol tangan satu aja sama dengan ini. Kalau tadi kan dua ujung jari tengah sama telunjuk nggak ada, atau satu ujung jari jempol aja nggak ada. Nah, orang kalau menunjukkan hebat cakep begini, kalau ujungnya nggak ada gimana? Gini, ya nggak dikatain. Alah lu nunjukin cakep begitu, ya dulu ujung jari jempol aja nggak ada, beruntung ya, ada jelek ya kan? Nah, gitu. Itu nggak memadai gitu. Tetapi wayu jizi'u shaghirun, memadai artinya cukup memerdekakan budak yang masih kecil, ya. Jadi masih kecil tuh budak dimerdekakan. Memadai kenapa? Karena dia ada harapan gede nanti, lama-lama gede, ada harapan besar. Jadi boleh memerdekakan budak untuk bayar kafarah, untuk bayar denda, tapi budaknya masih kecil. Wa aqra'in, atau budak yang tidak ada kepalanya, nggak ada rambutnya, botak. Ini masalah. Ya emang kerja terganggu dengan botak atau enggak? Ya, biar dia botak kan bisa kerja. Dia bisa mangkul, bisa jalan, bisa ngapain aja. Tapi kalau tangan nggak ada, kaki nggak ada, itu bisa kerja. Nah, jadi itu kepala rontos tidak mempengaruhi, artinya nggak boleh memberikan budak yang tidak ada rambut kepalanya. Wa maridin, atau budak yang lagi sakit, yurja bur'u, yang diharapkan sembuhnya. Kalau yang sakit memang udah kata dokter, wah ini nggak bisa disembuhin dah. Ya kalau dia mau makan apa, kasih aja udah deh, kan tadinya kalau begitu udah susah sembuhnya tuh. Ya ini enggak, ya apa nih sakitnya ini, wah bisa sembuhin ini. Nah kalau si budak yang sakit masih bisa disembuhkan penyakitnya, maka boleh memerdekakan budak seperti itu untuk bayar kafar. Nah sekarang fa'in ajaza 'anil raqabati, kalau seandainya orang yang kena sanksi hukum dia tidak mampu memerdekakan budak, mungkin nggak punya budak, ya, apa yang wajib dilaksanakan? Wajib shaumu syahraini mutatabi'ain, wajib dia puasa 2 bulan berturut-turut. Itu 2 bulan berturut-turut untuk zihar, untuk membunuh karena salah, puasa 2 bulan berturut-turut itu ya. Atau juga hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, itu puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kalau memerdekakan budak agak bisa. 5 marrah sebagaimana penjelasan yang sudah lewat. Jadi 2 bulannya itu mutatabi'ain, berturut-turut. Bukan katakanlah sebulan ini puasa, bulan kedua dia nggak puasa dulu, istirahat, dan bulan ketiga puasa lagi sebulan, nggak bisa. Jadi 60 hari itu berturut-turut, tatabu, mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Nah, ini kan nomor 1 2 bulan udah berat, udah gitu berturut-turut lagi. Kalau 2 bulan boleh pilih, sebulan kita kerjakan, 3 bulan istirahat, terus sebulan lagi kita kerjain lagi, atau 15 hari enak tuh ya.
19 hari bulan ini, bulan 19 hari, bulan depan 19 hari, bulan satu lagi 19 hari, 60 hari. Ini enggak, 2 bulan berturut-turut. Jadi nanti kalau seandainya udah hampir 2 bulan, batal, bisa midi baru lagi. Ya, kan berat itu. Nah, makanya itu tatabu. Apa yang bisa memutuskan berturut-turut puasa 2 bulan ini? Wa yanqati'ut tatabu bil iftari. Dan terputuslah yang namanya berturut-turut itu dengan sebab batal. Dia lagi puasanya puasa apa? Puasa kafarah, puasa denda. Berapa lama? 2 bulan. Baru dapat 15 hari, hari ke-16-nya batal. Ya. Maka dengan begitu dianggap yang 15 hari itu kosong. Midi baru lagi dan satu lagi. Nah, walau bi udhrin, sekalipun batalnya itu karena ada uzur. Apa contohnya? Kasafarin. Ya, seperti dia lagi bepergian. Ya, umpamanya dia lagi bayar kafarah puasa, dapat 15 hari. Hari ke-16-nya dia mau ziarah ke Wali Songo. Dengan jalan dia buka puasanya karena haus banget. Itu dia buka puasa karena apa? Karena ada uzur itu, karena lagi safar. Ya. Nah, walaupun ada uzur seperti itu, maka dia apa? Dianggap ya kosong itu. Ini baru lagi dan satu lagi. Bukannya besok lanjutin ke 16-nya. Ya dianggap itu kosong karena tidak berturut-turut. Wa maradin, karena ada penyakit. Ya. Itu kan uzur juga sebenarnya. Nah, itu juga termasuk kalau dia batalkan puasa karena sakit, ya, maka dia harus mulai dari baru lagi. Fayajibul istinabu, maka dia wajib memulai lagi, ya. Mulai dari awal lagi. Jadi 12 hari kosong aja gitu. Ya mudah-mudahan sih puasa pahala tetap ada, tapi belum terbayar itu kafarah. Walau kana al-iftaru fil yaumil akhir, sekalipun itu batalnya di hari terakhir. Batalnya di hari ke-60. Dari 1 sampai 59 lancar. Pas hari ke-60-nya dia batal. Batalnya apa? Dibuka karena dia bepergian. Ya, gitu. Nah, jadi itu kan enak banget itu, ya. Walau kana iftaru fil yaumil akhir. Jadi fayajibul istinab, katanya dia wajib mulai dari awal lagi. Wa ta'biri bidzalika aula mimma 'abbara bihi, dan ibarat aku seperti itu tadi di atas lebih utama daripada apa yang diibaratkan oleh pengarang. Illa nahwa haidin kanifasin, kecuali batalnya itu kena haid. Batalnya kena haid. Maka kalau batalnya kena haid, tidak ya mulai lagi dari baru, lanjutin. Umpamanya seorang perempuan dia bayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, dapat 1 bulan. Begitu masuki bulan yang kedua, hari yang ke-31 dia mainnya berapa hari? Seminggu. Nah, nanti hari ke-8 di bulan kedua itu lanjutin, ya, ke 31 hari berarti. Bukannya dia bini baru lagi. Karena kalau perempuan memang selalu head kan, selalu men. Nah, katanya itu illa nahwa haidin, kecuali yang tidak terputus berturut-turutnya itu adalah orang atau wanita yang haid. Itu juga nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Fala yanqati'u bihi tatabu, dengan sebab haid itu maka tidak terputus berturut-turutnya, dianggap lanjutin, ya. Dapat 30 dia men berapa hari? 4 hari. Nah, hari kelimanya di bulan kedua lanjutin hari ke-31-nya terus gitu, ya. Kalau buku saya nggak pakai ilah di sini, lidoruratin, tapi di buku yang satu pakai ilah, ya. Lidoruratin man biha dzalika lil iftar, ya. Kalau di sini pakai ilah, ya. Karena apa? Adanya darurat orang yang mendapatkan haid, ya, lil iftar, ya, karena apa? Untuk membatalkan puasanya. Jadi karena darurat maka dia tidak batal puasanya.
Kalau orang men bisa data kan nggak bisa, ya nggak bisa. Mungkin nahannya, biar disumpel juga keluar juga. Ya udah waktunya. Gitu. Wa mahallu, dan tempatnya, tempat apa? Tempat ada pun kita ittadabu bil haid, tempatnya tidak terputus berturut-turut dengan sebab haid. Jadi artinya kalau dia haid, maka haidnya itu tidak memutuskan berturut-turutnya puasa. Kapan itu? Idza lam yakun laha 'adatun takhlu fihal muddatu 'anil haidi wan nifasi. Jika seorang wanita tidak memiliki waktu kosong, ya. Jika seorang wanita idza lam yakun laha, kalau wanita ada tuh biasanya takhlu fihal muddah, yang tidak memiliki waktu kosong. Artinya apa? Perempuan yang selalu men, dia setiap bulan selalu men, gak pernah kosong. Bulan ini men, bulan besok men, lusa men, terus men. Nah perempuan yang semacam itu, ketika dia lagi puasa kafaroh, ketika sedang berpuasa dia men, maka mennya itu tidak menghalangi dia. Artinya hari berikutnya tinggal lanjutin, tidak mulai dari baru lagi. Itu dikatakan idza lam yakun laha 'adatun takhlu fihal muddah. Kalau seorang wanita yang tidak memiliki waktu kosong dari men, kan selalu men, inilah haid wan nifas. Wa illa maksudnya apa? Kalau dia si perempuan itu memiliki waktu kosong dari haid, bayan qati'ut tadahu, maka bayan qati'u bihi matadahu, maka putuslah dengan sebab men dan nifas itu tatabunya, berturut-turutnya. Ngomongnya gini, ada seorang perempuan mennya kagak setiap bulan, sebulan men, 2 bulan kagak, nanti men lagi 2 bulan kagak. Katakanlah dia men bulan Januari, Februari, Maret enggak men, ya. Dan nanti bulan berikutnya Januari, Februari, Maret, April dia men lagi. Nah di 2 bulan ini Februari sama Maret kan kagak men tuh. Nah ketika gak men, kemudian dia mau bayar kafaroh di bulan ini nih, di bulan yang kosong ini nih. Dia bayar 1 bulan di bulan Februari komplit. Nah pas di bulan Maretnya, Januari baru Maret, hari pertama di bulan Maret dan men, maka mennya ini menghalangi tatabu, mennya ini menghalangi berturut-turut. Berarti yang 1 bulan itu dianggap kosong, karena ini dia ada kosongnya. Beda sama perempuan yang kalau setiap bulan dia men, setiap bulan dia men. Ketika lagi puasa bayar kafaroh dia men, mennya itu tidak menghalangi tatabu, tidak menghalangi berturut-turut, terusin nanti setelah men. Tapi kalau orang yang ada kosongnya 2 bulan atau 3 bulan kan gitu, nah di waktu kosong itu dia bayar kafaroh, dia puasa bayar kafaroh, kemudian belum 2 bulan, baru 1,5 bulan dia mens. Nah mennya itu menghalangi berturut-turutnya puasa. Itu dikatakan situ. Wa illa, maksudnya wa illa, kalau memiliki waktu kosong, ya kayak tadi Februari Maret kosong, bayar qati'u, maka terputuslah tatabu itu, terputuslah berturut-turut itu bihima, dengan sebab men dan nifas tatabunya. Ya gitu. Untuk kita gak men ya, jadi gak bingung perempuannya kan. Fa'in ajaza, insyaallah dilanjutkan, masih ada waktu buat saya baca kitab itu dulu. Fa'in ajaza an shaumi syahraini gitu. Sekarang tanggal 3 ya? 4. Baik para jamaah. Jadi kata Pak Dirman, kan Jumat malam Sabtu besok kita tawaf Quran, supaya nanti cakep katanya, diambil gambarnya, kita dianjurkan pakai baju putih-putih katanya, serba putih. Yang malam Senin sudah dikasih tahu. Nah ini malam yang malam Senin dalam satu, jadi malam Sabtu besok kita dianjurkan pakai putih-putih, peci putih, biar belum haji pakai aja. Biasa bawa baju putih, kainnya mau kagak kali, ya nggak apa-apa kain. Ya, penting bajunya dah. Dan setel bajunya doang putih, biar ntar jadi cakep pakai putih semua. Baik, kita gunakan waktu masih ada berapa menit tuh? 9 menit lagi.
Masih bicara masalah bahayanya lidah. Sekarang wa du'a'u 'alal muslimina bisyarri. Kalau doa ala itu nyumpain. Kalau doa uli itu doain. Nah ini nyumpain nih, karena pakai ala. Ya, makanya kita selalu kan kalau ada pengantin baru, barakallahu laka wa baraka alaika. Yang depan laka. Barakallahu laka wa baraka alaika. Jadi yang pertama itu cakep, yang kedua jelek. Nah, kenapa dua itu? Maksudnya apa? Walaupun kamu dalam keadaan berantem, lagi main bini, lagi ribut gitu, ya, tapi berantem yang membawa berkah, wa baraka alaika. Ya, kalau barakallahu laka itu berkah yang cakep, rukun, damai. Tapi yang namanya rumah tangga kan kadang-kadang clash juga, nah clash, tapi tidak sampai terjadi perceraian. Tapi apa? Berkah di situ, gitu maksudnya. Ya, sini bahayanya lidah yang berikutnya, wa du'a'u 'alal muslimina bisyarri, nyumpain orang Islam dengan keburukan. Ya bahasa kita sabar kledek tuh. Kalau orang duluan lagi sabar berburuk, berburuk apaan itu kalau zaman dulu gitu. Ya. Jadi disumpahin tuh orang, ya. Kemudian wal wa'dul kadzibu, termasuk juga bahaya lidah, janji bohong, janji palsu. Orang janjiin, ya, akhirnya yang dijanjikan itu berharap. Makanya kita kalau ada berjanji jangan berharap penuh. Kenapa? Karena nanti kalau orang yang berjanji tidak menepati janjinya, kita yang putus asa. Tapi kalau biasa-biasa aja kan terasa tuh. Ya, tapi kalau berharap banget, akhirnya kagak, janjinya kagak tepati, kita yang jadi nyesel kan gitu. Wa kalamu dzil wajhain, dan perkataan orang yang memiliki dua wajah, maksudnya mengadu domba. Soal lain ngomongin kembali lain, supaya dua orang ini ngomongin ini berantem gitu maksudnya. Wasairul kalamil qabihu, wasairul kalamil qabihu, dan seluruh pembicaraan yang jelek. Ya. Jadi perkataan yang kotor, yang jelek itu juga termasuk ya bahaya. Jamul mu'annasis salimu. Dulu saya pernah dengar ada yang nanya ini, bacanya jamul mu'annasis salimu atau jamul mu'annasis salimi. Jamak mu'annas yang selamat. Yang selamat apanya? Jamaknya atau mu'annasnya? Yang selamat jamaknya. Kalau selamat jamaknya jamul mu'annasis salimu. Tapi kalau di sini mungkin wasairul kalamil qabihi, seluruh omongan yang jelek, omongan apa aja yang jelek menurut Islam itu termasuk bahaya tidak? Ya, omongan yang tidak bagus. Wal qaulul fahishul ladzi yustahya, omongan yang keji yang memalukan. Ya, omongan jelek yang dengar juga gak enak dengarnya tuh. Ya, yustahya minhu wal mira'u wal jidalu, dan bertengkar dan berdebat, itu juga termasuk ya bahaya lidah. Ya, debat kusir yang gak bisa ada ujungnya. Kalau debat dalam rangka untuk menjelaskan permasalahan gak jadi masalah. Wa munaza'atun nasi fil kalam, membantah orang ketika ya orang sedang berbicara. Kalau orang lagi bicara, biarnya bicara dulu. Setelah itu selesai baru kita ya bantah, baru kita debat. Jangan orang lagi ngomong lagi. Ya gimana? Putus aja omongan orang. Ya. Wa kasratul khusumati, banyak musuh. Ya. Wal haudhu fima la ya'ni, masuk ke dalam pembicaraan yang gak ada manfaatnya. Jadi kita bicara tapi gak ada gunanya. Itu termasuk bahaya lidah juga. Karena kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan seorang Islam adalah meninggalkan apa yang tidak patut baginya, yang pantas baginya. Wa qad waradat fi dhammi jami'i dzalika al-ayat wal akhbarul katsiratu asy-syahiratu. Datang penjelasan atau hadis dan ayat yang menjelaskan tentang celaan seluruh itu, ya, seluruh apa yang tadi disebutkan di atas,
baik dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis-hadis yang sudah masyhur. Fa'alal mu'minin naziri li nafsihi. Fa'alal mu'mini an-naziri li nafsihi asy-syafiqi ala dinihi ayyakuna kama qala alaihi salatu wassalam. Maka kewajiban seorang mukmin yang selalu memperhatikan dirinya dan yang sayang kepada agamanya, ngapain? Agar supaya dia memperhatikan apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disabdakan Rasul yang perlu diperhatikan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada adanya hari akhir, maka hendaklah dia berkata perkataan yang baik, atau kalau nggak bisa atau nggak ada perkataan yang baik, lebih bagus diam saja. Jangan kita ngomong tapi nggak ada artinya. Udah, ada habis. 2 menit lagi. Wa ayatul lisani katsiratun, ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahayanya lidah itu banyak. Qad ada 5 muhajjatul Islam minha 20 afatan. Ya. Imam Al-Ghazali menghitung bahayanya lidah itu sampai 20 bahaya. Ya, 20 bahaya. Di kitab Afatil Lisan min al-Ihya, itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Itu ada menceritakan masalah bahaya-bahaya lidah. Jadi saya dikatakan bahaya sampai 20. Wa asbahal kalamu fi dzalika, dan terlalu banyak pembicaraan tentang itu kalau dibahas di sini, maka enggak dibahas. Ala ma yaliku bijalalihi bijalalati qadrihi, ya, yang sesuai dengan kebesaran martabatnya, wa sa'ati ilmihi, dan keluasan ilmunya. Jadi artinya Imam Al-Ghazali di dalam Ihya itu panjang lebar membahas bahaya lidah, tapi enggak dimuat di sini, ya, karena di sini memang singkat-singkat saja gitu. Faradhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Imam Al-Ghazali, wa jazahu 'anil Islam wal muslimin khairan, ya, karena telah berkhidmat, ya, kepada orang-orang Islam dan berkhidmat kepada agama Islam. Apa? Mudah-mudahan dibalas dengan khairah, dengan balasan yang baik. Itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita lanjutkan amal bab. Mari kita baca Fatihah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendengarkan katanya di musola ini, dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita, dan orang-orang yang kita cintai sudah meninggal dunia tempatkan tempat sebaik-baiknya oleh Allah. Yang lagi pada sakit disehatan badannya, anak juga sedang belajar dijaga dari oleh Allah dan diberikan ilmu bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman warhamna min ba'di dharra ma'suma wa la taj'al lahum amina wa la ma'ana wa la yatba'una شقيا ولا مذلا ولا محروما لا الله فيها سبحان الله وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.